teman-teman, selamat datang di Sakti Menerangi episode ke-7. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Devina dari Staf Medinfo Garuda Sakti UNER 2020. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apa itu PKM. Jadi info-info dalam video ini berguna banget nih bagi kalian yang sedang menyusun PKM atau masih bingung PKM itu apa ya. Dan narasumber kita kali ini adalah Kak Maulida Agustina yang pernah menyabet emas pada PIMNAS ke-31 dan saat ini sedang menjabat menjadi bendahara di Garuda Sakti UNER. Oke, langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Kak Maulida. Halo Mbak, Assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Di Devina sendiri bagaimana, Dek? Ya, Alhamdulillah Mbak, baik juga saya. Alhamdulillah. Mbak, sebelumnya terima kasih ya Mbak telah mau menjadi narasumber di episode 7 Sakti Menerangi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya. Iya Mbak. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Mbak? Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini saya Maulida Agustina dari IKPIMNAS ke-32 tahun 2018. Kemudian di Garuda Sakti tahun sebelumnya diamanahi menjadi Sekretaris Divisi PKM Program Kreativitas Mahasiswa, dan untuk saat ini diamanahi kembali di bagian Bendahara Garuda Sakti Universitas Airlangga tahun 2020. Oke, sekarang lanjut ke sesi selanjutnya yang ada pertanyaan. Jadi ini pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari Q&A dari Instagram ini. Oke, pertanyaan pertama, PKM itu apa sih Kak? Oke, bagus banget ya ada Q&A-nya. Yang pertama tentang PKM ya. Apa sih itu PKM? PKM itu sendiri lengkapnya adalah program kreativitas mahasiswa ya. Nah, PKM di sini itu diadakan oleh dulunya adalah Kemenristekdikti, sekarang dipegang oleh Puspresnas di bawah naungan Dirjen Mawar Dikbud ya. Nah, di mana agenda ini adalah suatu ajang bergengsi bagi mahasiswa se-Indonesia, yaitu finalnya adalah di PIMNAS, seperti itu. Maka dengan visi, misi, dan tujuannya adalah meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk kedepannya menggali sesuatu yang belum ditemukan, seperti itu. Ya, tujuannya seperti itu. Bagus banget ya pokoknya buat mahasiswa itu recommended. Oke Mbak, karena tadi kan PKM itu ajang bergengsi untuk seluruh mahasiswa. Nah, PKM itu wajib atau enggak sih Mbak? Oke, PKM di sini itu karena tadi termasuk ajang bergengsi ya, untuk meningkatkan kreativitas utamanya. Jadi ini tuh tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini sendiri, seperti itu. Nah, oleh karena itu sesuai dengan visi misi dan tujuannya, alangkah baiknya setiap mahasiswa turut berpartisipasi dalam program PKM ini, seperti itu. Toh juga nanti tujuan dan manfaat itu akan kembali ke kita kembali, kayak gitu. Oke Kak. Nah, berarti kalau ada yang mau daftar PKM itu caranya gimana Kak? Oke, nah cara daftar PKM ini gampang banget. Ya ikuti alur yang ada di universitas itu sendiri, terutama yang ada di UNAIR. Nah, untuk di UNAIR ini sendiri, cara daftarnya langsung ada yang mengkoordinir, baik itu di tingkat fakultas, mulai dari tingkat fakultas, kemudian ke universitas. Untuk di fakultas ini sendiri, biasanya dipegang oleh bagian keilmuan yang fokus pada bidang PKM ini. Nah, setelah itu nanti akan ada proses-proses di dalamnya yang nantinya ketika sudah terkumpulkan di fakultas akan dibawa ke universitas dan mengikuti alur-alur selanjutnya sampai di akhir, seperti itu. Gampang banget bukan daftarnya ya? Betul. Timeline alur PKM itu mengikuti yang keilmuan fakultas juga Kak? Betul, jadi alurnya adalah
dimulai dari tingkat fakultas terlebih dahulu. Dari tingkat fakultas dikoordinir, kemudian nantinya akan dikumpulkan di universitas. Nah, nantinya di universitas itu akan ada seleksi internal, ya, seleksi internal mana-mana proposal yang memiliki nilai atau bobot dengan ide kreativitas yang tinggi yang nantinya akan disubmit, diikutkan seleksi nasional untuk program pendanaan PKM itu sendiri, seperti itu. Oke Kak, berarti kalau misalnya mau gabung untuk PKM itu harus berkelompok atau gimana Kak? Nah, PKM ini Dek, bedanya dengan lomba-lomba lain, dia itu meningkatkan kreativitas, tetapi selain kreativitas juga adanya teamwork, kerjasama dengan tim, ya. Jadi ini tuh berkelompok, bukan individu. Tidak masalah ketika kreativitas itu muncul pada masing-masing gitu kan. Tetapi ketika keuangan, penulisan proposal, kemudian ide dari suatu masalah, kemudian solusi, jadilah suatu kreativitas. Nah, itu dalam kelompok. Nah, di mana dalam kelompok ini tidak hanya satu bidang, melainkan ada beberapa bidang yang nantinya menyumbangsi dari ide tersebut, seperti itu. Saling melengkapi lah ya. Nah, ini terus berapa orang ya Kak tiap PKM-nya tuh? Oke, jadi PKM ini sendiri untuk terbaru sampai tahun 2020 itu ada 9 macam bidang ya. 5 bidang itu adalah pendanaan dan sampai ke PIMNAS. Kemudian yang 4 bidang ini itu adalah penyusunan yang mana sampai dan insentif dari pusat, seperti itu. Dimana kalau yang 5 bidang ini ada PKMP penelitian dibagi menjadi 2, eksakta dan humaniora, itu 3 orang. Kemudian PKM pengabdian masyarakat itu yang terbaru adalah 6 orang. PKM teknologi juga 6 orang. Kemudian ada 5-6 orang juga. Dan KC 3 orang, Karsa Cipta. Kemudian yang lainnya adalah 3 orang, seperti itu. Oke Kak, kan ya, tadi udah dijelaskan berkelompok. Itu apakah dari 2 angkatan yang berbeda atau terserah ya Kak? Oke, ini tuh boleh dari angkatan berbeda dan boleh juga seangkatan, tetapi sangat dianjurkan itu dengan lintas angkatan atau angkatan berbeda. Karena apa? Ketika kita menggali suatu ide dan menemukan suatu kreativitas, maka tidak menutup kemungkinan kita tidak cukup hanya di level tingkat kita, tetapi butuh yang namanya sumbangsi keilmuan dari tingkat atas kita, kayak gitu, atau bawah kita, sehingga sangat dianjurkan untuk lintas angkatan itu tadi, gitu. Baik lintas angkatan maupun lintas bidang. Oke, Kak. Berarti tadi kan udah dibahas cara-caranya kan untuk dapat kelompok itu gimana. Terus ini kalau cara dapat dosennya gimana Kak? Apakah sudah ditentukan dari fakultas atau gimana Kak? Dosen pembimbing ini perlu diketahui biasanya itu adalah mengikuti ketua yang ada di dalam kelompok PKM tersebut, seperti itu. Nah, biasanya ada di fakultasnya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan dosen pembimbing ini juga menyesuaikan dengan ide kreativitas yang diangkat, kayak gitu. Ya, terus nanti kemudian kalau misal Kak aku kesulitan, Kak aku masih belum berani mengajukan seperti apa. Nah, jangan khawatir, itu nanti akan dijembatani atau dibantu oleh teman-teman keilmuan yang bagian fokus PKM untuk menyampaikan permohonan dosen pembimbing ke dosen-dosen PKM tersebut. Oke, Kak. Terus Kak, apakah PKM ini harus terlaksana waktu maba Kak? Atau kalau misalnya udah angkatan atas itu boleh Kak? Ada batasan angkatannya nggak sih Kak untuk ikut PKM? Betul. Jadi gini, PKM itu sendiri tidak ada batasan angkatan. Maksudnya boleh dari awal maba, boleh dari
tingkat atas, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat akhir, yang terpenting adalah masih berstatus mahasiswa, ya, mahasiswa di universitas tersebut. Nah, bagaimana yang ada di UNER ini sendiri? Untuk di UNER memang mulai digencarkan yang namanya program kreativitas mahasiswa ini mulai dari maba, mulai dikenalkan, disosialisasikan seperti itu agar apa ke depannya tingkat selanjutnya mereka sudah ada pandangan, sudah ada pengalaman untuk menyusun proposal PKM itu seperti apa, mendapatkan ide itu bagaimana, terus menyelesaikan permasalahan dari yang diangkat itu seperti apa, itu diawali mulai dari maba kayak gitu. Oke Kak, berarti kalau kita sudah jadi kalau misalnya kita sudah ikut PKM, apakah bisa kita lulus tanpa skripsi, Kak? Atau harus ada tahap tertentu gitu? Oh, lulus skripsi ya? Iya, Kak. Oke. Jadi untuk PKM ini sendiri itu tidak serta-merta dibuat kemudian ketika lolos, ketika sampai ke PIMNAS langsung lolos skripsi. Oh tidak, tetapi ada suatu prosesnya, Dek. Nah, lulus skripsi ini sendiri itu adalah masuk ke bagian reward dari universitas, dari kemahasiswaan tentunya. Tetapi tidak semua PKM seperti itu, hanya ada di bidang eksakta, hanya di bidang penelitian, baik itu eksakta maupun humaniora. Nah, ini pun juga biasanya akan disesuaikan kembali, akan dikonversikan untuk dilanjutkan di skripsinya, kayak gitu. Nah, apalagi saat ini kan Kampus Merdeka tuh ya, itu ketika lolos pendanaan PKM bagian penelitian, baik itu eksakta maupun humaniora, itu diberikan reward untuk konversi ke skripsinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan bidang lain? Bidang lain itu juga akan dikonversi, tetapi dengan mata kuliah tertentu yang setara, kayak gitu. Gimana? Kurang enak apa juga PKM ya? Kita untuk berlatih berkreativitas, kemudian menganalisis yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Kemudian dituangkan dalam PKM, kayak gitu ya. Oke, Kak. Ini ada yang tanya lagi, Kak, tentang PKMM. Yeah. Kan kalau PKMM itu harus ada mitra ya, Kak? Persetujuan mitra di masa pandemi ini gimana, Kak? Oke. Untuk sepengalaman yang pelaksanaan PKM di tahun 2020 dan berbarengan dengan pandemi ini, maka seluruh kegiatan PKM, baik itu mulai dari 5 bidang dan yang lainnya, itu dilaksanakan secara online. Nah, termasuk yang pengabdian masyarakat pun berhubungan dengan mitra, kemudian kegiatan sosialisasi dan kegiatan apapun itu beralih seluruhnya ke online, kayak gitu. Nah, terus bagaimana Kak dengan yang penentuan mitra yang masih mulai penyusunan proposal kayak gitu? Ya coba dilihat, kemudian dianalisis yang ada di sekitar kita, atau mitra yang mau, topik yang mau kita ambil itu mitra yang akan dijadikan itu bagaimana menghubunginya, kayak gitu. Jadi semuanya masih berbasis daring, kayak gitu. Oh gitu, Kak. Ini ada pertanyaan terakhir ya, Kak, untuk menutup sesi ini. Jadi ini ada yang tanya, PKM itu apakah menjadi syarat untuk wisuda, Kak? Ini harus ikut PKM kalau mau wisuda gitu. Oke, diluruskan kembali ya. Mungkin ada yang bilang kalau PKM itu adalah salah satu syarat lulus wisuda. Jawabannya tidak. Ya, jadi PKM ini adalah teman-teman bukan menjadi salah satu syarat lulus wisuda kayak gitu untuk wisuda, bukan. Tetapi ini adalah nilai plus, nilai tambah untuk kita sebagai mahasiswa dalam hal berprestasi kayak gitu. Nah, nantinya dari situ pasti akan bermanfaat, baik itu untuk sekarang maupun masa mendatang, kayak gitu. Nah, untuk kebijakan biasanya itu tergantung universitas. Kalau di kita kan sebagai persyaratan PKKMB seperti itu. Ya.
Jadi jelas ya. Kak. Nah, pengalaman yang dari kakak tingkatnya Mbak itu yang lolos sampai di PIMNAS bahkan mendapatkan juara 1 atau setara dengan medali emas itu dalam wisuda mendapatkan award sebagai mahasiswa berprestasi kayak gitu, mahasiswa berprestasi ya, dan sama itu juga prestasi-prestasi lainnya kayak gitu. Wah, keren banget ya Kak. Jadi kayaknya jangan khawatir kalau aku membuat PKM itu malah rugi, membuang waktu. Oh, jangan berpikir seperti itu, malah salah kayak gitu. Banyak manfaatnya. Dan termasuk yang saya rasakan sampai saat ini adalah benar-benar itu membawa manfaat mulai dari kepenulisan atau pengalaman lainnya seperti itu. Oke Kak, sebelum kita menutup, ada itu nggak Kak? Ada saran untuk maba yang sedang mengisi PKM-nya gitu Kak? Oke. Untuk adik-adikku maba, mahasiswa baru tahun 2020 Universitas Airlangga khususnya dan pada umumnya seluruhnya ya, tetap semangat, awali jenjangmu, awali tingkatmu saat ini dengan hal-hal yang baik, termasuk berkreativitas dalam program kreativitas mahasiswa ini, di mana program PKM ini adalah sangat bermanfaat dan dianjurkan untuk kalian semuanya. Kenapa? Karena sebagai ajang latihan mulai dari sekarang untuk kedepannya, untuk di tingkat-tingkat berikutnya seperti itu. Nah, jangan khawatir ketika ada kesulitan, pasti kami akan membantu, baik itu dari fakultas maupun universitas, dan dosen-dosen pendamping kemahasiswaan nantinya akan mendampingi kita semuanya, mendampingi adik-adik maba dalam hal penyusunan proposal PKM itu sendiri. Ya, gimana? Mau mendapatkan manfaatnya nggak? Pasti mau semuanya ya? Mau lah Kak. Haruslah berproses dari sekarang. Jangan ragu-ragu. Ayo kita berpacu bersama dalam berkreativitas seperti itu. Karena apa sih? Selain akademik kita dalam kelas perkuliahan, kita juga butuh yang namanya soft skill. Nah, termasuk dalam hal PKM ini adalah membangun soft skill kita dari awal hingga menuju suatu kayak gitu. Yang mana benar-benar sangat membantu, sangat bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama diri saya saat ini. Oke Kak, karena udah selesai nih, supaya kita makin semangat nih, kita tutup dengan jargon aja kali. Ya, penutup dari saya mungkin ini segala sesuatu jika diawali dengan niat yang baik, kemudian diiringi dengan proses yang rutin, yang sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pun juga akan yang terbaik. Oke, terus semangat buat adik-adikku ya tahun 2020 dan adik-adik tingkat di atasnya juga. Oke Kak, terima kasih Kak telah menjadi narasumber di episode kali ini, dan kita tutup dengan jargon ya Kak. Oke, siap. Umer. Satu tekad, satu nyali. Terima kasih. Oke, buat teman-teman, terima kasih juga telah menonton episode ini. Dadah. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.